Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Hani Alia selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi kita pada pagi hari ini bersama teman saya Lima Septiana, saya Kairi Dianetika. Dan pada presentasi kali ini kami akan membahas materi bab 2 yakni esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Jadi ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pembahasan pertama akan langsung disampaikan oleh teman saya Rudi, kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu identitas nasional. Nah, pertama, identitas. Seperti yang kita ketahui, identitas itu berarti tanda atau ciri atau suatu jati diri pada seseorang, sekelompok orang atau pada masyarakat yang membedakan dia dengan yang lain. Selanjutnya, nasional. Nah, kata nasional ini merujuk pada kebangsaan. Jadi, identitas nasional itu adalah suatu tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu bangsa sehingga membedakan satu negara dengan negara lainnya. Next. Selanjutnya, tujuan identitas nasional. Yang pertama, sebagai pemersatu bangsa. Nah, tentunya ini merupakan seperti sebuah merek yang akan mengenalkan suatu bangsa tersebut ke suatu bangsa yang lain. Yang kedua, pembeda dari bangsa yang lain. Tentunya sebuah identitas nasional akan menjadi pembeda dengan negara lain secara lebih spesifik atau khusus. Selanjutnya, sebagai landasan negara. Nah, landasan negara ini menjadi sebuah panduan atau sebuah pegangan, dan sebuah pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa landasan negara ini menjadi sebuah panduan sebagai pemersatu dan sebagai pegangan agar bisa mewujudkan dan berkembang dengan segala potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa tersebut. Selanjutnya, identitas negara. Tentunya setiap negara memiliki beragam identitas. Seperti di Indonesia, seperti bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya dan lain-lainnya. Tentunya kita semua juga memiliki identitas atau tanda pengenal seperti KTP. Apalagi kita sebagai mahasiswa akan memiliki KTM atau kartu tanda mahasiswa dan lainnya. Adapun faktor pembentuk identitas nasional, yang pertama primordial. Faktor primordial ini suatu bawaan atau lahir secara alami yang melekat pada suatu bangsa. Contohnya geografi. Selanjutnya kondisional. Nah, faktor ini adalah suatu keadaan yang mempengaruhi terbentuknya suatu identitas nasional. Contohnya sejarah, kebudayaan, dan sosial politik. Selanjutnya sakral. Maksud dari sakral di sini yaitu kesamaan agama atau ideologi yang diakui oleh masyarakat tersebut, seperti Pancasila. Dan selanjutnya sejarah, seperti pengalaman masa lalu yang dimana kita pernah sama-sama dijajah. Dan yang terakhir yaitu persamaan, di mana faktor persamaan ini terdiri dari turunan bangsa daerah, kesamaan politik, adat istiadat, dan tradisi. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi pertama. Selanjutnya kita akan beralih penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh teman saya Lima Septiana. Kepadanya dipersilakan. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bentuk dan sifat identitas nasional. Bentuk dan sifat identitas nasional yakni ada dua. Yang pertama itu primer.
Primer ini mengawali pembentukan identitas sekunder, yang dimana juga disebut sebagai budaya etnis. Budaya etnis ini kemudian dikembangkan menjadi kebudayaan nasional, yang kemudian kebudayaan nasional ini adalah identitas nasional kita. Terus yang kedua, sekunder dibentuk dan disepakati secara bersama-sama. Contohnya itu Pancasila. Pancasila ini dibentuk dan disepakati oleh para pendiri negara, di mana para pendiri negara merumuskan Pancasila tersebut dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Next. Identitas nasional Indonesia, yakni Pancasila sebagai dasar filsafat. Sebagai dasar filsafat, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dimana sekaligus sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin diraih oleh bangsa Indonesia. Next. Selanjutnya, identitas nasional secara historis, sosiologis, dan politik. Secara historis, identitas nasional ini ditandai dengan munculnya kesadaran dalam masyarakat sebagai satu kesatuan, yakni sebagai satu negara dan satu bangsa Indonesia. Secara sosiologis, identitas nasional terbentuk dalam proses interaksi yang panjang yang dilakukan dari waktu ke waktu. Terakhir, politik, yakni bendera, bahasa, lambang, dan lagu, di mana keempat identitas tersebut sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Next. Dinamika, argumentasi, dan tantangan identitas nasional. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, contohnya semangat gotong royong. Yang kedua, Pancasila belum dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang mulai memudar. Yang keempat, kita tidak bangga menggunakan bendera merah putih atau bendera Indonesia. Yang terakhir, kita lebih suka mendengarkan lagu asing daripada lagu nasional dan daerah kita sendiri. Next. Solusi dari dinamika dan tantangan. Yang pertama, realistis. Realistis ini kita terapkan dalam kehidupan nyata kita. Terus yang kedua, idealitas. Idealitas yakni dengan cara membangkitkan daerah. Yang terakhir, fleksibilitas, yakni fleksibilitas fungsional, maksudnya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ikut serta dalam perkembangan zaman, tidak ditinggal oleh zaman itu. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari sejarah. Selanjutnya penyampaian materi terakhir dari saya sendiri, yakni tentang esensi dan urgensi identitas nasional bangsa Indonesia. Jadi pentingnya identitas nasional ini diterapkan dalam bangsa kita adalah dengan agar semakin kokoh dan dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Setiap bangsa memiliki lambang negara, bahasa, kebangsaan tersendiri yang digunakan sebagai identitas yang membuat negara tersebut semakin kokoh dan membuat negara tersebut semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Nah, kemudian penting untuk kewibawaan agar tumbuh rasa menghargai, menghormati, dan perhatian. Jadi identitas nasional ini sebagai sebuah kewibawaan bagi suatu bangsa untuk menumbuhkan rasa menghormati, menghargai, dan saling perhatian akan sesama masyarakat. Selanjutnya ada unsur identitas nasional. Setiap bangsa memiliki unsur-unsur identitas nasional yang terdapat dalam negara mereka sendiri, terutama dalam negara kita yang Indonesia. Negara kita memiliki 5 unsur, yakni ada suku, bangsa, agama, bahasa, dan kebudayaan. Yang dimana 5 unsur ini yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke, sehingga kita menjadi satu kesatuan yang utuh dalam negara Indonesia. Next. Yang selanjutnya ialah faktor lunturnya identitas nasional. Sudah kita lihat dari di zaman sekarang bahwa banyak sekali identitas nasional kita yang mulai luntur seiring dengan perkembangannya zaman. Salah satu yang mengakibatkannya ialah mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing, di mana ketika
tingkat globalisasi tinggi, banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negara kita sendiri, sehingga lunturnya nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam negara kita. Selanjutnya adalah ada anggapan budaya asing adalah budaya modern, yang dimana ditunjukkan sekarang berkembangnya budaya-budaya asing yang sedang marak terjadi saat ini, sehingga melunturkan budaya-budaya kita yang saling menghormati, saling menghargai antara satu sama lain. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang adalah bagaimana cara kita mempertahankan identitas nasional dalam bangsa kita sendiri. Yang pertama, yakni tentunya dengan cara menerapkan Pancasila. Dalam Pancasila ada 5 nilai yang sangat penting untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bangsa, sebagai pemuda bangsa Indonesia. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta yang kelima adalah keadilan sosial. Dengan kita menjalankan nilai-nilai dari lima nilai Pancasila tersebut, maka akan mempertahankan sedikit demi sedikit identitas nasional yang ada dalam diri kita. Dan kemudian kita menanamkan rasa cinta tanah air. Seperti yang dikatakan tadi, sekarang banyak lebih mencintai lagu luar daripada lebih sering memutar lagu luar dibandingkan dengan lagu yang ada di dalam negara kita sendiri. Jadi untuk menanamkan identitas nasional ini, alangkah lebih baiknya kita lebih mencintai tanah air kita sendiri daripada lebih mencintai tanah air negara lain. Selanjutnya memanfaatkan jejaring sosial. Ini yang sedang marak terjadi saat ini, yang dimana dengan memanfaatkan jejaring sosial ini bisa berpengaruh sangat besar dalam sebuah negara. Jika kita menggunakan media sosial yang sedang berkembang saat ini dengan sangat baik, maka kita bisa memberikan dampak yang positif bagi negara kita sendiri. Contohnya seperti kita menggunakan media sosial untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada dalam negara kita sendiri. Sangat banyak budaya yang kita miliki dalam negara kita. Jika kita bisa mengekspor dan memperkenalkannya kepada negara lain, maka otomatis ketika nanti sudah terkenal, maka akan menjadi sebuah tren dalam negara lain dan akan diikuti oleh negara-negara lainnya. Oke, mungkin hanya itu penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah cintai negara kita sendiri, lestarikan budaya yang ada dalam negara kita sendiri. Karena jika bukan kita para pemuda Indonesia, siapa lagi? Baik, mungkin sekian